Selamat siang Bu Indri. Oh, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, saya kesini mau minta tolong sama Bu Indri. Iya. Saya dapat mendapat tugas dari CGP untuk menyelesaikan tugas diskon pengambilan keputusan Ibu. Oke. Sebelumnya kan saya belum kenal jenengan. Kita bisa kenalan dulu. Jenengan namanya siapa dulu? Ya, nama saya Endang Sulistiawati. Dari mana, Nggih? Dari SDN Morerejo. Iya, dari SDN Morerejo. Bantu ya kira-kira? Insya Allah tidak, siap membantu. Saya minta izin untuk menanyakan mengenai ini Bu, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Seperti itu Bu, bersediakah? Insya Allah bersedia. Bisa dimulai ya Ibu? Ya, bisa dimulai. Yang pertama ini bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Begini, di sekolah kami SDN Negeri 2 Sinanggul itu pastinya ada yang namanya peraturan. Jadi aturan dibuat itu harus aturan dibuat itu harus dipatuhi. Intinya kan seperti itu. Tetapi kita harus melihat kasus per kasus itu, di mana kasus itu ketika kasus itu ada hubungannya dengan moral, berarti kita harus sedikit istilahnya membuka hati atau memberi celah supaya ada kasus-kasus tersebut bisa terlaksana dengan baik. Terus apakah kasus tersebut itu istilahnya dengan hukum itu dia tidak sesuai dengan peraturan, ya kita harus lebih tegas. Jadi kita harus apakah kasus itu sesuai dengan norma ataukah kasus tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Kita nanti pilah-pilah dulu sehingga ketika kita membuat keputusan itu tidak salah, intinya seperti itu, dan nantinya tidak membuat ada yang pihak yang dirugikan. Ya, terima kasih Bu. Berarti intinya itu kasusnya dipilah-pilah supaya penyelesaiannya tepat dan tidak ada yang dirugikan, seperti itu ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Yang kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu? Terus terutama untuk kasus-kasus di mana kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan yang satu kan sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Tentunya kami dalam membuat keputusan itu mempertimbangkan banyak hal ya. Kami di sekolah juga ada yang namanya guru, ada yang namanya komite sekolah, begitu juga ketika kami membuat suatu keputusan, kami musyawarahkan bersama Ibu, sehingga nanti kedepannya keputusan yang saya ambil itu tidak ada yang dirugikan. Jadi keputusan yang diambil nantinya berdampak positif bagi misalkan anak atau guru yang dia ada kasus tersebut. Jadi nanti intinya orang atau anak yang mempunyai kasus tersebut itu dia dengan legowo, saya orang Jawa legowo, dia bisa menerima dan dia bisa melaksanakan apa yang menjadi keputusan kita untuk kasus tersebut. Ya, terima kasih Bu. Berarti itu melibatkan guru-guru senior itu termasuk berpengaruh ya Ibu? Ya, kita ini kolaborasi. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita harus kolaborasi, kita mendengarkan bagaimana pendapat guru yang ada di sekolah kami, sehingga nanti keputusan yang saya buat itu tidak salah dan akhirnya nanti dampaknya lebih baik untuk sekolah kami, juga untuk orang atau guru atau siswa yang mempunyai kasus tersebut. Jadi walaupun penyelesaian masalah, tetapi kita mengambil dampak yang terbaik, yang positif, supaya tidak merugikan dan semuanya bisa menerima dengan baik gitu. Istilah tadi legowonya seperti itu. Nah ya Ibu, yang selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di sekolah Ibu selama ini? Prosedur yang saya lakukan yang pertama tentunya saya mengidentifikasi dulu setiap kasus. Kasusnya itu kasus apa, setelah kita ada identifikasi kasus, kita cari fakta-faktanya dulu Ibu.
kemungkinan ketika kita mendengar suatu suatu fakta dari omong-omong itu mungkin dengan fakta yang kita lihat di lapangan itu beda kan gitu. Jadi ketika identifikasi kasus sudah ada, kita ke fakta-fakta yang sudah ada, kita bisa ke lapangan atau bisa dari kita tanya-tanya. Setelah itu nanti kita musyawarahkan Ibu. Di sekolah kami sudah saya jelaskan ke panjenengan tadi, ada ibu guru, bapak guru yang selalu mendukung kami, yang saya mintai pendapat supaya nanti ke depannya ketika ada kasus seperti itu melalui musyawarah dengan hal yang terbaik menurut kita bersama, nanti kita baru putuskan, sehingga nanti musyawarah yang baik itu yang nanti keputusan yang saya ambil berdampak positif untuk semua. Oh ya, terima kasih Ibu. Berarti intinya dipilah-pilah dulu ya Bu ya. Terus supaya nanti Ibu nanti bisa menyelesaikan dengan baik. Terus melalui musyawarah itu utama kolaborasi. Intinya kita kolaborasi. Bagaimana kita mengambil keputusan. Tetapi ada pro dan kontra, tetap ada yang namanya orang itu, tetap ada pro dan kontra. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap memberikan apa yang sudah menjadi suatu keputusan itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Gitu nggih. Ya, intinya seperti itu. Ke selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Menurut saya hal yang paling efektif adalah tadi ya, kita mencari informasi, menggali informasi sesuai dengan fakta yang ada, kemudian mengambil atau memanggil pihak-pihak yang terkait untuk diajak bermusyawarah. Misalkan ada kasus misalkan anak nakal, bagaimana itu kita memanggil si anak, memanggil orang tua, dewan guru, mungkin perwakilan atau bagaimana, supaya nanti ketika saya mengambil keputusan itu tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua-duanya itu dia merasa bahwa ini adalah kasus yang harus kita selesaikan bersama, sehingga dampaknya ke depan orang yang mempunyai kasus atau anak yang mempunyai kasus tersebut itu dia merasa tidak dirugikan, tetapi malah terbantu dengan penyelesaian kami, sehingga kedepannya bisa anak-anak tersebut atau orang yang mempunyai kasus itu dia lebih berpola positif dan dia mau berubah menjadi lebih baik. Seperti itu Ibu. Berarti informasi-informasi itu sangat penting sekali ya Bu. Iya, harus tidak dari saya sendiri. Karena apa ya? Karena kita hidup bermasyarakat dengan anak-anak, kemungkinan kita sudah berusaha mencari informasi itu, tapi kemungkinan ketika ada anak-anak yang mempunyai kasus, secara kasat mata kita lihat seperti itu, tetapi kalau kita datang ke lapangan mungkin di lapangan dengan yang kita lihat itu beda. Jadi kita harus mengaplikasikan apa yang kita dapat yang di lapangan dan dari omongan orang itu, supaya nantinya keputusan kita itu tidak salah sasaran, tidak salah. Intinya akhirnya yang kalau kita mengambil keputusan salah, ada pihak yang dirugikan. Jadi intinya kita harus kolaborasi dari beberapa pihak supaya nanti keputusannya itu tepat. Intinya seperti itu. Berarti informasi dan fakta itu harus diselaraskan ya Bu, supaya tidak salah. Supaya tidak salahnya nanti kalau kita mengambil keputusannya salah, akhirnya ada pihak yang dirugikan, akhirnya ada pihak yang tertekan. Itu kita tidak menginginkan itu. Sebenarnya kita mencari informasi untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan menambah masalah. Biar sama-sama enak, legowo, sama-sama legowo, sama-sama. Bisa biar nanti kedepannya bisa lebih baik. Tidak saling mengharapkan. Harapannya kalau kita mengambil sebuah keputusan itu ke situ, dampaknya bertambah menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi Bu. Setiap kasus pasti ada tantangannya ya. Hal yang paling ada di hati saya ketika saya mengambil sebuah keputusan, tantangannya yaitu tantangan untuk harus bersikap yang lebih tegas ketika kasus-kasus tersebut itu melawan hukum.
harus lebih tegas ketika kasus-kasus itu melawan hukum. Apa tujuannya? Supaya mendisiplinkan anak. Seperti itu misalkan ya, dengan peraturan-peraturan sekolah. Misalkan ya anak-anak, tapi kita kan harus memilah-milah dulu kasus tersebut. Kalau memang itu jelas, misalnya ada anak yang datang ke sekolah terlambat, ketika ditanya kenapa terlambat, bangun kesiangan, itu kita harus mempertegas bahwa itu adalah yang salah, dan kita harus luruskan bahwa peraturan di sekolah itu tidak boleh anak-anak datang ke sekolah lebih dari jam 7, harus tepat waktu. Akan tetapi ketika sama-sama ada anak yang terlambat, satu yang terlambatnya karena rumahnya jauh, orang tuanya sakit, tidak ada yang mengantar, dari jam 6 sudah jalan kaki misalnya ya. Tapi kalau sampai di rumah, sampai di sekolah pukul 7 lebih dia terlambat. Nah, itu kan bukan karena faktor anak yang sengaja, tapi memang itu faktor keadaan. Ketika ada hal-hal yang seperti itu, kita harus mentoleransi anak tersebut. Kita memotivasi anak tersebut supaya anak tersebut menjadi lebih semangat lagi. Karena hal-hal seperti itu yang harus kita olah, hal-hal tersebut harus kita cermati, sehingga nanti ketika kita mengambil keputusan menindak anak mana anak yang datang terlambat karena apa, itu kita harus jeli itu, sehingga nanti keputusan itu tidak salah seperti itu. Jadi terutama kedisiplinan ya Bu. Iya. Mengambil kedisiplinan itu kan ya, semuanya sama, diperlakukan sama, tetapi kan mana kasus mana itu kasusnya mana harus berpengaruh Ibu, karena setiap anak itu pasti mempunyai kasus meskipun sama kasusnya terlambat, tapi latar belakang adanya kasus seperti itu kadang berbeda Ibu. Jadi kita harus ada perlakuan berbeda untuk kasus yang berbeda. Tapi diberi pengertian seperti itu, walaupun sama-sama mendapat hukuman tapi kan beda kasusnya seperti itu. Bukan hukuman, tapi istilahnya mengingatkan, jangan seperti itu. Tapi mengingatkannya dengan cara yang berbeda. Untuk anak yang dia terlambat karena bangun kesiangan, dengan anak yang terlambatnya karena faktor tadi, kita mempunyai cara yang berbeda, sehingga anaknya juga nanti penerimaan ketika kita memberikan masukan itu anak bisa menerima. Tetapi yang anak tadi yang terlambat karena sengaja itu bisa menerima kira-kira Ibu dengan keputusan yang diambil tersebut. Kita harus pandai-pandai bagaimana cara kita memberikan masukan, bagaimana cara kita ngomong istilahnya kepada anak-anak tersebut, sehingga anak tersebut itu tidak merasa terhakimi atau tidak merasa dihukum, sehingga nanti ketika kita memberi masukan kepada anak, dia dengan legowo, dengan keikhlasan hatinya sendiri, dia akan bangun pagi, pergi ke sekolah lebih pagi, seperti itu. Terima kasih Ibu, penanganan yang luar biasa seperti itu Ibu. Terima kasih. Yang selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus seperti tadi Bu? Apakah Bapak Ibu ini menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, ataukah ada prosedur tersebut? Kalau di sekolah kami ya Bu, tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus, tetapi kasusnya kita pilah-pilah Ibu. Misalkan kasusnya kasus ringan, contohnya anak-anak misalkan melihat sampah di halaman, terus dia habis jajan terus buang sampah sembarangan, itu kan kasus melanggar aturan. Meskipun hanya buang sampah, kalau di situ buanglah sampah pada tempatnya. Kita harus panggil anak, nak tolong sampahnya diambil dan buanglah sampah itu pada tempatnya. Jadi satu kasus ringan selesai di tempat. Tetapi ketika kasus itu melibatkan banyak pihak, misalkan anak bolos, tidak mau masuk sekolah, kita tidak bisa kasus seperti itu sekali kasus selesai, kan tidak bisa. Jadi kita nanti ambil anaknya dulu, ditanya kenapa kok suka bolos, orang tuanya. Jadi kita bermusyawarah dengan beberapa pihak yang terkait, ada orang tua, ada guru BP, ada wali kelas dan sebagainya. Kita ajak musyawarah bagaimana
kita mengambil keputusan yang terbaik sehingga anak yang tadi yang suka bolos akhirnya dia dengan sadar hati, mengikhlaskan hati kembali ke sekolah dan dia tidak bolos lagi. Jadi kita pilah-pilah dulu kasusnya. Kalau kasus itu sederhana, kita cukup sekali selesai. Tapi kalau kasus itu melibatkan banyak pihak, kita butuh waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu. Berarti tetap dipilah-pilah Bu, Iya, mana yang dipilah-pilah. urgent itu tetap tidak lanjuti ya Bu. Iya. Dan penyelesaian memang itu ya Bu, melibatkan banyak pihak. Betul. Dari warga sekolah maupun orang tua itu termasuk ikut menyelesaikan ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah Ibu untuk membantu pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Terima kasih Ibu. Kalau faktor pasti banyak dan yang membantu pasti juga banyak karena yang namanya sekolah itu lembaga. Kami kalau ada kasus kita bisa musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru misalnya. Kalau di situ kasus sudah terselesaikan cukup dengan Bapak Ibu guru. Mungkin kalau kasusnya itu menyangkut lingkungan sekitar, kita bisa tambah dengan komite sekolah atau masyarakat di sekitar lingkungan. Atau misalkan kasus itu sampai kasusnya mungkin menurut kami tidak bisa menangani sendiri, kami punya atasan, ada pengawas, ada satpol. Jadi kita bisa kolaborasi antara guru, kepala sekolah, warga sekolah yang lain, wali murid dengan pengawas. Kita bisa diajak untuk musyawarah untuk menyelesaikan semua kasus yang ada. Seperti itu. Berarti kolaborasi. Iya, berarti faktor-faktor ini semuanya itu tetap berpengaruh pada tadi tetap semua berpengaruh karena memang yang namanya keputusan itu harus istilahnya harus mencakup supaya tidak merugikan dan tepat sasaran, intinya seperti itu, dan diputuskannya harus melalui beberapa musyawarah dengan beberapa orang yang terkait. Mungkin juga dengan tadi saya meminta untuk pengawas untuk memberikan masukan kepada kami sehingga keputusan yang terlibat lebih baik lagi. Tapi kalau sudah bisa diselesaikan di keluarga sekolah kan tidak perlu ke sana ya Bu. Tidak perlu karena kita tadi lihat kasusnya dulu. Kalau dari sekolah sudah bisa cukup di sekolah, tapi kalau memang kasusnya itu menurut kami besar dan kami tidak bisa menyelesaikan sendiri, kami bisa minta bantuan kepada atasan kami. Bertahap berarti ya. Iya, Bu, ya. bertahap. Terima kasih Ibu. Penyelesaian yang rumit tapi nanti bisa menghasilkan yang baik. Iya. Terima kasih Ibu. Nanti dari semua tadi yang disampaikan Ibu dari awal sampai akhir ini tadi ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman dari pengambilan keputusan etika ini Bu? Menurut saya pengalaman yang saya dapat adalah bagaimanapun juga kita dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan keputusan itu harus berdampak baik untuk sekolah kami, juga berdampak baik untuk orang atau anak yang mempunyai kasus tadi, sehingga kedepannya apa yang kami ambil, apa yang kami putuskan itu berdampak positif untuk sekolah kami, juga untuk anak yang mempunyai kasus tadi, sehingga nanti akan menjadi lebih baik, tidak tambah menjauh dengan kami, tetapi akan menjadi tambah dekat dengan kami. Berarti intinya itu semua keputusan itu diambil untuk dampak yang lebih baik untuk sekolah, anak maupun lingkungan gitu ya Bu? Iya, harusnya seperti itu yang kami inginkan. Jadi nanti berdampak positif bagi kami semua seperti itu. Biar setiap ada permasalahan itu malah mempererat hubungan antara masalah selesai, kasus misalkan selesai, anak-anak kembali misalkan ke sekolah dengan dia mengikhlaskan apa yang sudah ada dan akhirnya anak-anak menjadi tambah lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Pengalaman yang sangat luar biasa yang saya dapat, nanti bisa saya terapkan, saya ambil yang positif, yang baik, saya terapkan di sekolah kami.
Terima kasih atas semua waktu ya Bu. Sama-sama Ibu. Ini CGP angkatan berapa? Angkatan 11 Ibu. Angkatan 11. Ya, modul Oke. 3.1. Tapi tetap semangat Ibu. Iya, semoga sukses Iya. untuk tugas-tugas Iya. berikutnya dan dapat mengaplikasikan di kelas minimal ya dan di Iya. sekolah pada umumnya. Terima kasih Ibu Sama-sama, juga sudah Ibu. mengunjungi Iya. kami. Jangan itu ya Bu ya. Iya. Pokoknya nanti ada apa-apa nanti saya Insya kesini. Allah Tetap siap membantu. siap, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Udin. Endang. Tumben ini, ada apa? Pagi-pagi sudah ke sekolah. Ya Pak, di sini saya mendapatkan tugas dari CGP ya Pak. Oke, ya. Ingin mendemonstrasikan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Ya. Di tugas guru penggerak ya. Guru penggerak ini memang dikembangkan untuk mencetak calon-calon pemimpin. Tentunya hal seperti ini memang sangat perlu ya. Monggo. Mumpung saya ada waktu, jadi silakan kita bisa sharing dan wawancara. Bagaimana kabarnya Pak Udin hari ini? Hari ini lumayan capek karena tadi pagi habis olahraga pagi, sarapan terus kesini. Karena kita ada janjian ya nanti wawancara lagi. Pak Idam sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, semangat kan mau ketemu Pak Udin. Oh iya, semangat Fatimah ya. Iya. Oke, semangat mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Ya. Di sini saya minta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan. Bersediakah Bapak kira-kira? Oke. Monggo silakan dengan senang hati. Pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral? Oke. Dilema etika dan bujukan moral. Baik, Mbak. Sebagai kepala sekolah di sini ya Pak. Di sini kurang lebih saya udah baru 1,5 tahun mungkin ya. Meskipun saya masih di sekolah yang sana. Untuk mengambil sebuah keputusan dalam hal dilema etika dan bujukan moral, saya yang pertama adalah mendengarkan berbagai masukan dari guru-guru atau dari siswa, bahkan dari wali murid atau orang tua di sini. Jadi informasi-informasi yang saya dapat dari mereka ini saya kembangkan. Kemudian dengan segala keputusan yang saya ambil ini, saya mengacu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh dinas, karena kita di bawah naungan dinas. Kemudian kami sinergikan dengan aturan yang kita buat bersama dalam sebuah keyakinan sekolah bersama Bapak Ibu guru semua. Jadi harapannya adalah ketika semua bersinergi, keputusan yang saya ambil itu harapannya adalah tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah kami. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Berarti mengidentifikasikan kasus-kasus itu melalui mendengarkan masukan dari guru, siswa, juga wali murid, dan dikembangkan tujuannya untuk kebersamaan gitu ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Oke. Jadi ada suatu kasus yang dilema di situ ya, bingung Ya. sama-sama baik atau sama-sama kebijakannya. Di sini saya nggak sendiri, Bu. Di sekolah itu terdiri dari berbagai unsur, ada kepala sekolah sebagai pimpinan dan warga sekolah sebagai teamwork di sini. Kami sebut teamwork karena saya di sini tidak memandang sebuah ada atasan dan bawah, tapi teamwork. Kita kerjasama dan kita saling membudayakan rasa kekompakan di sini. Saya dalam mengambil keputusan itu tentunya mempertimbangkan berbagai masukan guru. Atau di sini saya anggap saya punya satu guru yang senior, Pak Amin Fatah namanya. Di beliau saya anggap senior karena
beliau lebih lama dari saya di sini dan beliau lebih tahu, lebih paham karakter dan seluk-beluk sekolah ini. Jadi dalam mengambil keputusan tersebut, saya mempertimbangkan guru senior dan teman-teman sekolah yang saya sebut timbang tadi. Walaupun di SD itu tidak ada wakil kepala sekolah ya, tetapi biasalah seorang kepala sekolah ini menunjuk 1 atau 2 orang guru senior untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah dan mempertimbangkan berbagai masukan terkait dengan pengambilan keputusan. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Berarti dalam pengambilan keputusan juga berpengaruh ya Pak untuk guru-guru senior, karena beliau itu tahu silsilah SD ini, ya, terus kondisi iya. sekolah ini, karena Bapak kan baru di sini. 1,5 tahun lah di sini. Ya. Terima kasih Bapak. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah ini Pak? Biasanya saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak. Dari berbagai pihak itu ada dari teman sejawat, komite, orang tua, siswa. Ya, bergantung permasalahannya berkenaan dengan apa gitu ya. Kalau berkenaan dengan siswa ya saya menggali di siswa. Kalau bermasalah dengan guru ya saya menggali di guru. Walaupun di luar sekolah saya bisa koordinasi dengan komite. Lalu setelah saya dapatkan informasi tersebut, saya melakukan analisis. Jadi ketika informasi sudah saya dapat, saya analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Jadi ketika sudah saya analisis, nah saya baru memutuskan yang terbaik seperti ini. Seperti itu. Tetapi itu ya Pak, di dalam pengambilan keputusan tetap saling mendukung guru satu dengan yang lain. Iya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa dalam sebuah keputusan itu tentunya ada berbagai informasi atau masukan di awal, sehingga atas dasar masukan mereka saya bisa menganalisis, oh Pak ini, Bu ini ya. Saya simpulkan di situ. Maka harapan saya adalah tercipta keputusan yang tepat. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Dalam hal keefektifan suatu keputusan, tentunya ini yang saya pedomani adalah suatu keputusan yang saya ambil bisa saya anggap efektif itu apabila terselesaikannya masalah tersebut bisa berjalan secara objektif atau tidak memihak dan bahkan dapat terselesaikan dengan bijaksana tanpa menyakiti perasaan salah satu pihak yang sedang bermasalah. Ya, jadi intinya dalam saya mengambil keputusan, insya Allah orang yang bermasalah tersebut tidak tersakiti dan mereka bisa menerima, dan tentunya harapan kami adalah keputusan itu adalah keputusan yang paling bijaksana, baik itu dengan guru maupun dengan teman sejawat maupun dengan orang tua siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Seperti itu. Oh, berarti keputusan diambil secara efektif agar berjalan secara objektif dan bisa diterima dengan lapang gitu ya Pak, supaya tidak menimbulkan sesuatu di keselanjutannya nanti. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke. Dilema etika. Dilema etika ya. Oke, terima kasih. Dalam mengambil sebuah keputusan tentunya banyak pihak yang merasa belum terpuaskan. Karena saya sadar saya sendiri bukan pemuas ya. Jadi saya harap dengan keputusan yang saya berikan atau saya ambil ini, tantangan bagi kami adalah ketika ada salah satu keputusan itu ada yang tidak merasa terpuaskan. Misalnya dalam sebuah rapat pengen di kelas rendah, akan tetapi dengan alasan tertentu saya tempatkan di kelas tinggi, tentunya mereka kan nggak puas. Tapi di sini saya yakinkan, saya ajak ngobrol bersama, saya sharing. Tentunya hal ini saya beri masukan dan beri pengertian bahwa ini demi kepentingan bersama, sehingga perlahan mereka akan puas atau bisa mengerti dengan sendiri.
Gitu. Berarti tantangan dalam pengambilan keputusan itu tetap ada salah satu yang tidak terpuaskan ya Pak. Tetapi karena sudah ada pandangan-pandangan Bapak pada mereka, sehingga mereka bisa ada pandangan ke arah tersebut dan menerima dengan lapang gitu ya Pak. Oke, ya, begitu. Terima kasih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak jalankan di sekolah ini? Baik, terkait dengan jadwal, saya tidak punya jadwal khusus terkait menyelesaikan sebuah permasalahan, ataupun bukan sekedar langsung on the spot ketika ada problem langsung diselesaikan di situ. Sesuai dengan yang saya utarakan di awal tadi adalah saya menggali informasi beberapa ini dulu baru menganalisisnya. Jadi tidak ada jadwal tertentu, akan tetapi saya akan selalu mempertimbangkan dari segi urgensitasnya, atau dari segi mana yang darurat, mana yang harus diselesaikan lebih dulu, mana yang lebih penting. Jadi faktor itulah yang akan saya ambil ketika terjadi suatu permasalahan, tidak tersusun secara jadwal, tetapi mempertimbangkan dari segi yang penting dulu, mana yang lebih penting dan mana yang harus segera diselesaikan. Terima kasih Bapak. Berarti dalam suatu masalah di sekolah ini ada beberapa banyak masalah, tapi yang diutamakan adalah yang urgent gitu ya Pak. Tidak ada jadwal yang utama ini tidak. Pokoknya yang terpenting itu diselesaikan terlebih dahulu seperti itu ya Pak. Betul. Terima kasih. Berarti di sekolah ini kekeluargaan dan kerjasamanya luar biasa Bapak. Harus. Karena sekolah itu kami anggap rumah kedua bagi kita semua. Jangan dianggap sekolah itu sebagai tempat hanya bekerja, menyelesaikan pekerjaan terus pulang. Tetapi rasa kekeluargaan itu kami bangun di sini. Luar biasa Bapak. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ITK ini? Oke. Selain keluarga saya sendiri ya tentunya, yang selama ini mendampingi saya dalam berbagai hal maupun pekerjaan, tentunya kalau di sekolah ini ada rekan sejawat, ada warga sekolah yang perlu kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam setiap melaksanakan pengambilan keputusan. Jadi bukan hanya saya sendiri, tetapi ada keluarga maupun warga sekolah di sini, ada guru dan penjaga, pendidik, tenaga pendidik di sini, semua saya libatkan berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Iya, terima kasih Pak. Berarti semua memiliki hak yang sama ya Pak, dari kepala sekolah, guru, dan administrasi ataupun ada tukang kebun, itu semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama ya Pak. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya dari semua hal tadi Pak yang sudah disampaikan dari pertanyaan dari awal sampai akhir tadi ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut Bapak? Baik Bu Indah, pembelajaran yang saya ambil terkait dengan saya dalam mengambil keputusan ini tentunya adalah bagi saya pemimpin itu bukan hanya sekedar pemimpin, tapi bagaimana menjadi pemimpin itu mampu memberikan sebuah keputusan yang tidak menyakiti satu orang sekalipun ya. Jadi intinya bukan sekedar memimpin sebuah sekolah di sini, tapi bagaimana kita menjadi sebuah pemimpin itu memberikan pengayoman kepada guru, memberikan sebuah keputusan itu yang tentunya tidak menyakiti mereka, dan rasa kekeluargaan tadi yang berfungsi. Bapak, berarti kekeluargaan luar biasa ya Pak. Di dalam untuk tidak menyakiti pengambilan keputusan, untuk tidak menyakiti satu sama sekali itu kan sulit ya Pak kira-kira ya. Makanya kami libatkan teman-teman di sini semua. Jadi baiknya seperti apa? Pernah kita buat itu seperti ini Bu Ina. Kita buat keyakinan sekolah di sini. Kami bangun keyakinan sekolah. Maunya seperti apa kita buat? Taruhlah
pagi harus ada yang menjaga gerbang untuk menyambut anak datang gitu. Kita buat ya gitu. Jadi mereka pengennya seperti apa, kita diskusikan. Jadi tanpa saya hanya memberikan jadwal langsung tanpa mengetahui, kadang mereka punya anak kan pengennya hari ini dan hari tertentu ya, jadi kita buat bersama. Saya pengennya hari Selasa, saya pengen Rabu, Pak, silakan. Yang penting semua tercover dengan baik, rasa kekeluargaan itu ada di sini. Seperti itu. Berarti antara yang senior dan junior tetap terkondusif ya Pak ya, atas bimbingan dari Pak seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak dari percakapan kita hari ini. Sudah ada pertanyaannya? Iya, sudah banyak hal-hal yang bisa saya ambil nanti, bisa saya laksanakan di SD saya, karena setiap SD itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan nanti saya ambil yang hal-hal yang baik, yang positif, nanti bisa diterapkan di SD saya seperti itu Bapak. Ya. Oke, semoga bermanfaat dan kedepannya kalau Bu Endang kelak menjadi seorang pemimpin, semoga menjadi pemimpin yang amanah. Terima kasih, Terima amin. kasih. Terima Ya. kasih banyak atas Ya. doa-doanya ya Pak. Terima Dan kasih. saya mohon juga bimbingannya nanti Iya. ke depannya, kalau kurang apa bersediakan Bapak, nanti Oh, kurang iya. apa-apa saya nanti kesini lagi Pak. Ya, oh itu monggo diujuk. Oh, tidak ada ini. Oh iya. Oh, Bapak seperti itu. Nanti bikin lagi. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sukses dan salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.